Di project kali ini saya menggunakan benang ini yang saya beli di Spotlight. Di plastiknya tertulis 100% mixed fibers. Tapi saya tidak tahu ini pencampuran atau mix dari material apa dengan apa. Satu kantong ini beratnya sekitar 400 gram. Dan saya belum tahu saya akan menghabiskan berapa gulung untuk proyek kali ini. Dan di sini saya menggunakan 4,5 mm crochet hook, gunting, jarum tapestry, dan juga benang Semco Celier 8 ply 100% akrilik 100 gram per gulung untuk bagian ribbing. Pertama-tama kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Lalu buat 86 rantai. Untuk row pertama, buat half double crochet di stitch nomor 2 dari hook. Lalu buat half double crochet di setiap rantai. Di akhir row pertama kita akan menghasilkan 85 half double crochet. Untuk row kedua sampai dengan row 35, kita akan membuat half double crochet di stitch pertama dari hook. Lalu half double crochet di setiap stitch. Di akhir row ke-35, kita akan menghasilkan 85 half double crochet. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan row 35. Row 36, slip stitch di stitch pertama. Lalu slip stitch di 6 stitch berikutnya. Lalu half double crochet di setiap stitch sampai menyisakan 7 stitch terakhir. Di akhir row 36 ini kita akan menghasilkan 71 half double crochet. Row 37, digrease di 2 stitch pertama. Lalu buat 67 half double crochet.
lalu di-grease di 2 stitch terakhir. Di akhir row 37 ini, kita akan menghasilkan 69 half double crochet. Row 38, di-grease di 2 stitch pertama. Lalu buat 65 half double crochet. Lalu di-grease di 2 stitch terakhir. Di akhir row 38, kita akan menghasilkan 67 half double crochet. Untuk row 39 sampai dengan row 44, lakukan proses yang sama, yaitu membuat di-grease di 2 stitch pertama dan 2 stitch terakhir pada setiap row. Di akhir row 44, kita akan menghasilkan 55 half double crochet. Row 45, buat half double crochet di stitch pertama. Lalu half double crochet di setiap stitch. Di akhir row 45, kita akan menghasilkan 55 half double crochet. Untuk row 46 sampai dengan row 62, lakukan proses yang sama, yaitu membuat half double crochet di setiap stitch. Di akhir row 62, kita akan menghasilkan 55 half double crochet. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan row 62. Saya sudah berada di akhir row 62. Rantai 1 dan kita bisa potong benang. Kita sudah memiliki panel bagian belakang. Untuk panel bagian depan, lakukan proses dan hitungan yang sama seperti panel bagian belakang untuk row 1 sampai dengan row 40. Saya akan kembali setelah selesai row 40. Saya sudah berada di akhir row 40. Sebelum kita memulai row 41, kita akan membagi dua jumlah stitches yang ada di row 40 ini. Di sini saya memiliki 63 half double crochet atau 63 stitches. Lalu saya akan bagi dua dan sudah saya pasang tanda atau marker di tengah. Row 41, buat half double crochet di stitch pertama, lalu buat half double crochet di 29 stitch berikutnya. Di akhir row 41, kita akan menghasilkan 30 half double crochet. Row 42,
Digrease di 2 stitch pertama. Lalu buat 26 half double crochet. Lalu digrease di 2 stitch terakhir. Di akhir row 42, kita menghasilkan 28 half double crochet. Row 43. Digrease di 2 stitch pertama. Lalu buat 24 half double crochet. Dan digrease di 2 stitch terakhir. Di akhir row 43, kita akan menghasilkan 26 half double crochet. Row 44. Digrease di 2 stitch pertama. Lalu buat 22 half double crochet. Dan digrease di 2 stitch terakhir. Di akhir row 44, kita akan menghasilkan 24 half double crochet. Untuk row 45 dan seterusnya, kita hanya akan melakukan digrease 1 kali di bagian V-neck. Row 45. Buat 22 half double crochet. Lalu digrease di 2 stitch terakhir. Di akhir row 45, kita akan menghasilkan 23 half double crochet. Row 46, digrease di 2 stitch pertama. Lalu buat 21 half double crochet. Di akhir row 46, kita akan menghasilkan 22 half double crochet. Untuk row 47 sampai dengan row 60, ulangi proses row 45 dan row 46. Di akhir row 60, kita akan menghasilkan 8 half double crochet. Untuk row 61 dan 62, buat half double crochet di setiap stitch. Di akhir row 62, kita akan menghasilkan 8 half double crochet.
rantai 1 dan kita bisa potong benang. Selanjutnya lakukan proses dengan hitungan yang sama untuk sisi leher sebelah kiri. Oke, di sini saya sudah punya 2 panel, panel bagian belakang dan panel bagian depan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyambung panel bagian depan dan panel bagian belakang di sisi pundak dan sisi samping kanan dan kiri bagian vest kita. Gunakan teknik menjahit yang teman-teman suka, dan saya akan kembali setelah saya menyambung seluruh bagian panel ini. Saya sudah menyambung panel bagian depan dan panel bagian belakang. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat ribbing bagian lengan, leher, dan juga bagian bawah. Seperti biasa, kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Kita akan mulai membuat single crochet keliling dimulai dari sisi sambungan pada vest kita. Buat single crochet di setiap stitch. Lalu slip stitch di single crochet pertama. Selanjutnya buat 6 rantai. Row pertama, buat single crochet di rantai nomor 2 dari hook. Lalu single crochet di setiap rantai. Di akhir row pertama ini kita akan menghasilkan 5 single crochet. Lalu tutup row pertama ini dengan melakukan slip stitch pada bagian panel. Lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya. Tanpa chain, kita balik. Lalu buat single crochet back loop pada stitch nomor 3 dari hook. Lalu single crochet back loop di setiap stitch. Di akhir row kedua, kita akan menghasilkan 5 single crochet back loop. Rantai 1 dan balik.
Row ketiga, buat single crochet back loop di stitch pertama dari hook. Lalu single crochet back loop di setiap stitch. Di akhir row ketiga, kita akan menghasilkan 5 single crochet back loop. Lalu tutup row ketiga ini dengan slip stitch pada panel. Lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya di panel. Tanpa chain, kita balik. Row keempat, single crochet back loop pada stitch nomor 3 dari hook. Lalu single crochet back loop pada setiap stitch. Di akhir row keempat, kita akan menghasilkan 5 single crochet back loop. Rantai 1, balik. Untuk row kelima dan row selanjutnya, lakukan proses yang sama, terus keliling sampai di akhir ini. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan seluruh ribbing bagian lengan. Saya sudah berada di akhir row, dan langkah selanjutnya kita akan menyambung ribbing ini dengan cara membuat single crochet pada setiap stitch. Setelah itu teman-teman bisa potong benang. Lalu sisa benang ini bisa kita masukkan ke bagian dalam. Dan kita bisa sisipkan di sela-sela rajutan. Seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk sisi lengan sebelahnya. Oke teman-teman, saya sudah menyelesaikan ribbing untuk kedua sisi lengan. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat ribbing bagian leher. Pertama-tama seperti biasa kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Dan saya melebihkan benang karena akan saya gunakan nanti untuk menjahit. Kita akan memulai membuat single crochet di stitch yang kita beri tanda atau kita beri marker. Lalu buat single crochet di setiap stitch keliling bagian leher. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan single crochet keliling bagian leher.
Saya sudah kembali ke titik semula dan kita akan slip stitch di single crochet pertama. Selanjutnya buat 6 buah rantai. Row pertama, buat single crochet di rantai nomor 2 dari hook. Lalu buat single crochet di setiap rantai. Di akhir row pertama ini kita akan menghasilkan 5 single crochet. Tutup row pertama ini dengan melakukan slip stitch pada stitch di panel, lalu slip stitch kembali di stitch berikutnya pada panel. Tanpa chain, kita balik. Row kedua, single crochet back loop di stitch nomor 3 dari hook, lalu single crochet back loop di setiap stitch. Di akhir row kedua ini kita akan menghasilkan 5 single crochet back loop. Rantai 1 balik. Row ketiga, single crochet back loop pada stitch pertama, lalu single crochet back loop di setiap stitch. Di akhir row ketiga kita akan menghasilkan 5 single crochet back loop. Tutup row ketiga dengan melakukan slip stitch pada stitch di panel, lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya. Tanpa chain, kita balik. Untuk row keempat dan seterusnya, lakukan proses yang sama seperti row kedua dan ketiga. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan semua row. Saya sudah sampai di akhir row dan saya akan potong benang sedikit agak panjang. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan jarum tapestry dan bagian dalam kita akan jahit seperti ini. Dan bagian luar kita akan jahit menyilang seperti ini. Oke, saya akan menjahit terlebih dahulu ribbing bagian luar. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk sisi ribbing satunya kita akan jahit di bagian dalam. Oleh karena itu kita balik terlebih dahulu face kita dan kita jahit sejajar dengan garis leher.
Setelah selesai, kita bisa ikat mati dan sisa benang bisa kita rapihkan dengan cara disisipkan ke sela-sela rajutan. Kita sudah menyelesaikan ribbing bagian leher. Tahap selanjutnya adalah membuat ribbing bagian bawah. Untuk ribbing bagian bawah, prosesnya sama seperti kita membuat ribbing bagian lengan dan bagian leher. Langkah pertama adalah kita akan membuat single crochet keliling bagian bawah vest kita. Buat single crochet di setiap stitch, dan saya akan kembali setelah saya menyelesaikan seluruh single crochet. Buat 21 rantai. Row pertama, buat single crochet pada rantai nomor 2 dari hook. Lalu single crochet di setiap rantai. Di akhir row pertama, kita akan menghasilkan 20 single crochet. Tutup row pertama ini dengan melakukan slip stitch pada panel, lalu slip stitch kembali pada stitch berikutnya. Tanpa chains, kita balik. Row kedua, buat single crochet back loop di stitch nomor 3 dari hook. Lalu single crochet back loop di setiap stitch. Di akhir row kedua, kita akan menghasilkan 20 single crochet back loop. Row ketiga, buat single crochet back loop di stitch pertama dari hook. Lalu single crochet back loop di setiap stitch. Di akhir row ketiga, kita akan menghasilkan 20 single crochet back loop. Tutup row ketiga ini dengan melakukan slip stitch pada panel, lalu slip stitch kembali di stitch berikutnya. Tanpa chains, kita balik. Untuk row selanjutnya, lakukan proses dan tahapan yang sama. Saya akan kembali setelah saya menyelesaikan ribbing bagian bawah. Oke deh teman-teman, saya sudah menyelesaikan proyek kita kali ini. Dan ini adalah hasilnya. Ini tampak bagian depan. Dan ini tampak bagian belakang. Semoga teman-teman suka, dan apabila teman-teman suka, silahkan tinggalkan like, share, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe kalian adalah dukungan untuk saya membuat tutorial berikutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.
Dah.